Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum memulai, tentu saja kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita. Yuk berdoa terlebih dahulu. Kita semua sebenarnya pasti memiliki orang tua. Yang membedakannya adalah ada yang orang tuanya telah tiada, sehingga kita hanya dapat mengirimkan doa-doa kepada beliau yang telah tiada. Karena kita, anak yang soleh dan soleha, merupakan amal jariah bagi kedua orang tua kita. Ada pula yang sangat beruntung, memiliki orang tua yang masih dapat dikecup tangannya, dipeluk tubuhnya, diajak ngobrol, dan lain sebagainya. Terlepas dari masih ada atau telah tiadanya kedua orang tua kita, mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Betapa banyak pengorbanan mereka bagi kelangsungan hidup kita, jiwa, raga, harta, waktu, bahkan kebahagiaan mereka sendiri pun rela mereka korbankan demi kita, anak-anaknya. Jadi, pantaskah kita memberikan syarat dalam menyayangi dan menghormati mereka? Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, tentu saja memiliki aturan dalam segala aspek kehidupan kita. Sikap dan tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya pun telah diatur di dalam syariat Islam. Bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita setelah beragam pengorbanan mereka bagi kita. Bahkan terkadang orang tua kita rela untuk merasakan lapar demi kita anak-anaknya agar merasakan kenyang dan dapat tidur dengan nyenyak. Namun demikian, seringkali kita menyaksikan melalui media betapa seorang anak tega menyiksa kedua orang tuanya. Kejamnya seorang anak membunuh orang tuanya, teganya seorang anak memenjarakan orang tuanya hanya karena masalah sepele, dan masih banyak lagi cerita memilukan antara orang tua dan anak yang menyebabkan orang tua menjadi korban. Kebaikan orang tua, pengorbanan orang tua seakan sirna ditelan oleh egoisme seorang anak hanya karena keinginannya tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya. Anak-anak ini tega menyakiti kedua orang tuanya hanya demi kepuasan hawa nafsu yang tentu saja salah. Semoga kita semua tidak menjadi bagian anak yang durhaka kepada orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu, apa yang semestinya kita lakukan sebagai anak? Akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita akan bahas dulu nih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Simak baik-baik. Kompetensi dasar terkait sikap spiritual 1.6. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kompetensi dasar terkait sikap sosial 2.6. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 dan hadis terkait. Kompetensi dasar terkait pengetahuan 3.6. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasar terkait keterampilan 4.6. Menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 dan hadis terkait.
Oke, itulah tadi kompetensi dasar yang harus kita penuhi di dalam pembelajaran kita. Sekarang kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk meyakini ajaran agama terkait hormat, patuh, serta menyayangi orang tua dan guru, serta mampu untuk menganalisis dan menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan sikap tersebut sesuai dengan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 dan hadis terkait. Oke, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Sekarang saatnya kita masuk ke materi pembelajaran kita. Tapi jangan lupa untuk selalu menyiapkan buku catatan dan alat tulismu dan catat hal-hal penting di dalam video pembelajaran kita. Check it out! Mendengar kalimat hormat dan patuh kepada orang tua tentu tidak asing di telinga siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Ya, karena ini adalah salah satu poin di dalam Panca Prasetya Siswa. Panca Prasetya Siswa memiliki 5 poin. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, patuh dan taat kepada tata tertib sekolah, yang juga pernah kita bahas pada video pembelajaran ini. Bisa kamu cek ya videonya. Ketiga, rajin belajar dan giat bekerja. Keempat, hormat dan patuh kepada orang tua serta bapak dan ibu guru. Serta yang kelima, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Pada poin keempat, mengajak kita semua untuk selalu hormat dan patuh, baik kepada orang tua kita di rumah maupun kepada orang tua kita di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru. Selain terdapat di dalam Panca Prasetya Siswa, hormat dan patuh kepada orang tua ini juga dapat kita temukan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW. Ya, sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa, tentu saja segala hukum di dalam perjalanan kehidupan kita selalu berdasarkan dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua dapat kita temukan di dalam Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23, juga terdapat di dalam ayat ke-24. Yuk kita simak pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka lakibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku,
Sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17, ayat 23 dan 24. Sekarang giliran kamu untuk membacakan kembali Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17, ayat 23 dan 24. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 23 tersebut sudah sangat jelas menjelaskan terkait seorang anak yang harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada ibu maupun kepada bapak. Ditegaskan pula larangan bagi seorang anak. Jangan sampai seorang anak menyakiti atau membentak kedua orang tuanya. Bahkan berkata "ah" saja dilarang di dalam syariat Islam. Lanjut di ayat ke-24, kita sebagai anak diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap mereka, kedua orang tua kita. Dan jangan lupa pula untuk selalu memanjatkan doa kepada kedua orang tua kita. Minimal 5 kali sehari selepas kita melaksanakan sholat fardu. Setiap langkah dari seorang anak selalu membutuhkan ridho dari kedua orang tuanya. Mencari ilmu, mencari pekerjaan, mengikuti perlombaan, mencari jodoh, dan semua kegiatan kita tentu akan selalu dimudahkan dan dilancarkan ketika semuanya selalu diiringi oleh ridho dari kedua orang tua kita, insya Allah. Hal ini ditegaskan pula oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis berikut. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi tersebut, penegasan terkait perintah untuk berbakti kepada orang tua juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut. An Abdullah radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayun qala birrul walidain qala summa ayun qala al-jihad fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan betapa mulianya amalan berbakti kepada kedua orang tua kita. Diposisikan setelah mendirikan sholat pada waktunya, dan diposisikan lebih tinggi daripada amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di zaman dan di daerah yang tidak ada perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menjadi alasan kita untuk tidak dapat melakukan amalan-amalan yang utama.
Kita dapat memperolehnya dengan mendirikan sholat pada awal waktu, serta dengan menjadi anak yang berbakti, anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, baik kepada orang tua yang masih ada di dunia maupun kepada orang tua yang telah berpulang kepadanya. Mungkin kamu pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pria yang menghadap Rasulullah SAW dan berkeinginan untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW, serta ikut dalam sebuah jihad demi memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua dari pria tersebut masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada pria itu untuk kembali pulang menemui kedua orang tuanya dan memberikan perintah kepada pria tersebut untuk selalu berbuat baik, menemani, mengurus, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut memiliki makna berbakti, bukan hanya berbuat baik saja, tetapi berbakti. Jika kita tinjau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbakti memiliki makna pernyataan tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat, tunduk, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun seorang anak kepada orang tuanya. Berdasarkan makna tersebut dapat kita lihat, bukan? Bakti itu tunduk, patuh, hormat, dan setia. Bukan hanya berbuat baik saja. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita? Berbakti tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar berbuat baik, sesuai dengan makna yang baru saja kita bahas. Berbakti kepada kedua orang tua dapat kita tempuh dengan melakukan beberapa hal. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul al-walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 kewajiban berikut. Pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Kedua, menjaga harta yang dititipkan oleh orang tua atau yang diberikan orang tua. Dan yang ketiga, membantu atau menolong orang tua ketika mereka membutuhkan bantuan. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat atau perintah yang baik dari keduanya. Kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya telah tua dan pikun. Ketiga, merendahkan diri, berkasih sayang, bertutur kata yang halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Keempat, rela berkorban untuk orang tua. Kelima, meminta kerelaan atau ridho orang tua ketika akan melaksanakan sesuatu. Keenam, berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua telah berbuat aniaya. Maksudnya adalah seorang anak tidak boleh menyinggung perasaan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah menyakitinya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat hal yang tidak baik atau membalas ketidakbaikan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridhoinya sebelum orang tuanya meridhoi anak tersebut. Namun bila orang tua kita telah tiada, kita tidak dapat lagi melakukan hal-hal tersebut. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, merawat jenazah kedua orang tua kita dengan cara memandikan, mengafani, menyolatkan, serta menguburkannya. Kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya dengan cara menyelesaikan hutang piutang dan perjanjian dengan orang yang masih hidup. Ketiga, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan teman-teman dekat dari kedua orang tua kita.
atau bisa juga dengan memuliakan teman-teman dari kedua orang tua kita. Keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Dan yang kelima, mendoakan kedua orang tua kita serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Nah, sekarang insya Allah kita sudah sama-sama paham kenapa penting bagi kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua kita. Betapa amalan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan hal yang wajib bagi kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu hikmah apa yang dapat kita peroleh ketika kita berbakti kepada orang tua kita? Beberapa hikmah yang bisa kita petik atau yang dapat kita peroleh ketika kita berbakti kepada orang tua kita adalah sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas segala hal yang sedang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho atas segala perbuatan kita. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita hadapi dengan cara bertawasul kepada amalan tersebut. Maksud dari tawasul ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan berbakti kepada kedua orang tua. Keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam jannah atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Dan pada video selanjutnya kita akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua kita yang lainnya, yaitu bapak dan ibu guru. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga bisa kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu, serta jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video baru yang diupload melalui channel ini. Kamu juga boleh follow Instagram dan Twitter saya di Septiawiwi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.